saya Dia Muktahanifah dengan NIM F1E02230. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep perancangan bangunan mixed-use hotel dan MICE yang berlokasi di Mandalika dengan nama bangunan Deserata Plate. Nah, kita mulai saja. Mandalika saat ini berkembang pesat sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional. Seiring dengan itu, kebutuhan akan hotel dan fasilitas konvensi juga semakin meningkat. Masalahnya, banyak bangunan di kawasan wisata cenderung terlihat seragam dan kurang punya identitas lokal. Padahal Mandalika memiliki budaya Sasak yang sangat kuat dan khas. Dari situ, perancangan ini mencoba menjawab bagaimana sih menghadirkan bangunan modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Nah, selanjutnya ada 4 isu utama yang saya angkat dalam perancangan ini. Yang pertama itu adalah kebutuhan fungsional. Hotel dan MICE membutuhkan ruang yang fleksibel dan sirkulasi yang jelas supaya berbagai aktivitas bisa berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang kedua, identitas arsitektur lokal. Bangunan ini diharapkan bisa menghadirkan karakter Sasak agar tidak kehilangan jati diri kawasan. Yang ketiga, pengawasan citra Mandalika sebagai destinasi kelas dunia, di mana bangunan tidak hanya berfungsi, tapi juga menjadi bagian dari wajah kawasan. Dan yang keempat, adalah keberlanjutan lingkungan, terutama dalam merespon iklim pesisir Mandalika. Nah, di sini konsep Sasak Rhythm sendiri diterjemahkan ke dalam 3 aspek utama. Yang pertama itu ada ritme Sasak dan fasad yang terbentuk dari susunan volume bangunan. Yang kedua, ritme sirkulasi yang mengikuti alur pergerakan pengguna. Dan yang ketiga, ritme hubungan antara ruang dan alam, sehingga bangunan terasa menyatu dengan lingkungan Mandalika. Nah, untuk transformasi bentuknya sendiri di sini saya mengambil dari pola ruang rumah adat Sasak, yang dimana yang warna hijau itu merupakan area sesangkok, yang biru merupakan balai luar, dan yang coklat merupakan balai dalam. Dan yang kedua itu di split gitu, bentuk masa dipecah untuk membagi masa bangunan. Yang MICE itu yang biru dan hotel yang warna coklat. Kemudian dinaikkan. Nah, yang keempat itu ada formation, yaitu pengurangan bentuk untuk mempertimbangkan dari segi atap dari rumah adat Sasak itu sendiri. Dan yang kelima itu circulation, dimana kita mempertimbangkan untuk area sirkulasinya juga. Dan yang keenam itu final massing-nya seperti ini. Dan untuk denah, di sini ada denah lantai 1. Dia ada lobby, lounge, ada area untuk kantornya, kemudian ada area service, ada cafe, ada restoran dan sebagainya. Dan untuk di lantai 2 itu udah mulai ada kamar-kamarnya seperti kamar hotel tipe 1, dan untuk lantai 3 kamar hotel tipe 3, dan untuk lantai 4 dengan jenis kamar suite, dan untuk di lantai 5 itu ada jenis kamar presiden suite. Dan yang terakhir itu adalah denah dari MICE-nya sendiri, yang dimana bagian kiri itu ada ruang untuk meeting, ada auditorium, exhibition, dan ada area service juga. Dan di sebelah kanan itu ada hall yang besar, ada Mandalika Room dan sebagainya. Dan untuk tampak dari bangunannya sendiri, di sini saya menggunakan implementasi dari motif kain tenun Sasak dan ditempelkan di tembok seperti panel begitu. Dan untuk bagian bangunan MICE-nya juga di situ saya menggunakan second skin dari motif tenun Sasak. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan dari transformasi bentuk, ada permainan bentuk seperti itu, dan juga di sini terlihat bentuk atapnya itu seperti merepresentasikan dari bukit yang ada di Kuta. Dan yang terakhir ada bagian interior dan eksterior. Di sini ada Mandalika Room, ada area kamar tipe 1, dan ada lounge ini di bagian lounge-nya.
Dan untuk eksterior di sini saya mengambil dari perspektif mata burung. Yang kedua di sini adalah area dari transisi antara bangunan mais dan bangunan hotelnya. Dan yang terakhir di sini adalah area untuk restoran. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.